kisah dari sosok yang mulia, kisah dari sosok yang kita cintai, serta yang kita rindukan di syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Marilah kita simak kisah kelahirannya sampai turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sejenak, kami akan membawa para hadirin sekalian ke masa lampau, masa di mana Nabi kita dilahirkan. Saat itu, umat manusia berada dalam kegelapan dan kegelapan hidup. Kemaksiatan merajalela, pembunuhan anak terhadap perempuan. Pada masa itu pula masa yang dikenal periode gajah, yaitu masa di mana penyerahan kota Makkah dipimpin oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha dan dari Habasyah. Penyerahan tersebut dipicu karena rasa iri Abraha, karena kota Makkah selalu ramai dikunjungi. Abraha dan pasukannya menyerangnya. Wahai pasukanku, kemarilah, hari ini mari kita hancurkan Mekah. Namun belum sampai kota Mekah, dengan kebesarannya Allah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil panas dari neraka. Lalu batu-batu kerikil-kerikil tersebut dijatuhkan kepada pasukannya. Abraha dan pasukannya binasa. Faja'allahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah mengirimkan daun-daun yang seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bayangkan daun-daun yang berlubang dimakan ulat. Kiranya seperti itulah kondisi Abraha dan pasukannya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tanggal 20 April 570 Masehi, lahirlah seorang laki-laki. Bayi tersebut dilahirkan oleh yang bernama Aminah. Bayi tersebut lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya wafat ia dalam kandungan. Beliau berusia 25 tahun menikahi seorang wanita yang mulia yang bernama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah selalu menemaninya dan selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad. Apakah Anda bisa melanjutkan storytelling tersebut? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan sebuah kisah dari sosok yang mulia, sosok yang paling kita cintai, sosok yang paling kita rindukan, serta sosok yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sejenak saya akan menyampaikan kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 570 Masehi, bertepatan atas izin Allah lahirlah bayi lahirlah seorang bayi laki-laki yang diutus oleh Allah, Nabi kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Ayahnya wafat ketika ia masih dalam kandungan. Ketika ia berusia 25 tahun menikahi seorang wanita mulia yang bernama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sangat mencintai Nabi Muhammad dan selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad. Ketika ia berusia 40 tahun, beliau mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Dari Allah Ta'ala, Iqra ya Muhammad. Malaikat Jibril ulangi sampai 3 kali. Kondisi bergetar, Nabi Muhammad pulang ke kediamannya ke rumah. Sayyidah Khadijah tanpa khawatir. Sayyidah Khadijah bertanya, ada apa ya suamiku? Mengapa tubuhmu bergetar? Ya Khadijah, tolong selimuti aku. Mengikuti jejak Nabi. Nabi Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama mengenal sebuah kisah dari sosok yang mulia, sosok yang paling kita cintai, sosok yang paling kita rindukan, serta yang selalu menantikan syafaatnya di kelak yaumil qiyamah. Marilah kita simak kelahiran sampai turunnya wahyu kepada aplikasi alam Nabi Muhammad SAW. Saat itu umat manusia berada dalam kegelapan dan kehilangan hidup. Maksudnya merajalela, pembunuhan, harta perempuan di mana-mana. Lalu pasukan Abraha menunjukkan pasukannya untuk menyerang Mekah. Wahai pasukanku, kemarilah, hari ini kita hancurkan Mekah. Lalu kebesaran Allah memberikan burung ababil yang membawa batu-batu kerikil panas dan deras. Lalu kerikil tersebut jatuhkan kepada pasukan Abraha dan pasukannya binasa. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah setan dikenal di tahun gajah. Lalu 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masehi lahirlah seorang bayi laki-laki. Dalam dia sikap anunya. Bayi laki-laki tersebut dibawa ke Ka'bah lalu dinamakan Muhammad. Nabi berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi seorang wanita yang mulia. Dari wanita tersebut menyampaikan mengulangi sampai 3 kali. Lalu masuk ke Mekah. Muhammad demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hilwa Nailul Muna dari MBTA Nurul Hidayah Juntiningrat. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa beli bakpia. Wahai kawan, jangan melamun saja. Dengarkan Hilwa bercerita. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi yang buta. Teman-temanku yang berbahagia, pada saat Nabi Muhammad SAW
menjadi pemimpin, kota Madinah menjadi kota yang sangat damai. Dan hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Duduk di sudut pasar kota Madinah. Setiap hari dia selalu berteriak-teriak menghina Nabi. Pengemis tersebut selalu ditemani oleh seseorang yang senantiasa menyuapi dengan penuh lembut dan kasih sayang. Suatu waktu, seseorang tersebut tidak datang kembali untuk menyuapi dan tergantikan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seketika sang pengemis hanya ingin disuapi oleh seseorang sebelumnya karena merasa nyaman dan sayang mengisi hatinya. Kemudian sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW itu pun berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan menyuapimu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu. Orang yang dulu biasa kesini dan memberimu makan serta menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalannya setelah kepergiannya." Kemudian sang pengemis Yahudi yang buta itu terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa orang yang selama ini memberi makan dan menyuapiku?" "Ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad, Rasulullah SAW. Orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan depan orang banyak di pasar ini," jawab Abu Bakar pada pengemis tersebut. Seketika sang pengemis Yahudi yang buta itu terdiam dan kaget. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, namun tampak bibirnya bergetar. Air mata si pengemis buta itu pun perlahan membasahi pipinya yang mulai berkeriput tua. Si pengemis buta tersadar bahwa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia lalu berkata, "Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya. Bahkan saat Muhammad ada di sampingku, sedang menyuapi aku, tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang akan dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia," jawab pengemis tersebut dalam tangisnya. Lantas seketika saat itu juga si pengemis buta bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengucap 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Si pengemis buta memilih untuk memeluk Islam setelah segala penghinaannya terhadap Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang dan kelembutan hati. Teman-temanku yang berbahagia, marilah kita mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Kasih sayangnya, kesabarannya kepada semua umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kupat lepet godong kelapa, bokat pula lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebuah kisah Nabi Muhammad dan pengemis buta. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin kota Madinah. Kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian dalam naungan Islam. Pada suatu hari, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia bodoh, semua bisa-bisanya semua ditipu oleh Muhammad. Ia mampu menjadi nabi. Apakah kalian tidak tahu Muhammad itu tukang sihir yang bisa menipu dengan kata-katanya? Pengemis Yahudi buta itu terus menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah marah, ia selalu sabar. Terus no. Bahkan Nabi Muhammad memberikan dinar emas. Siapakah engkau Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah ada seseorang yang memberikan dinar emas. Marilah duduk bersamaku Tuan. Akan kuceritakan semua kebohongan yang terjadi di sini. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memimpin kota Madinah menggantikan Rasul. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah, anakku, adakah kebiasaan Rasul yang belum aku kerjakan? Aisyah menjawab, wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Abu Bakar menjawab, oh ya, apakah itu? Aisyah berkata, setiap pagi Rasulullah melewati pasar menyempatkan diri untuk menyuapi makanan ke pengemis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Antika dari MDTA Zaitun Sabimaya. Izinkan saya untuk menceritakan kisah Nabi dan Rasul. Pada 30 tahun datanglah seorang raja fasal untuk
Pada kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan sebuah kisah. Kisah seorang yang paling kita cintai. Kisah seorang yang paling kita sayangi. Kisah seorang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga nanti. Marilah kita simak kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa disebut tahun Gajah? Karena pada saat itu terdapat raja dari Yaman yang bernama Abraha. Ia sangat benci dan kesal dengan kota Mekah dan Ka'bah. Mereka beribadah. Mengapa? Karena kota Mekah dan Ka'bah membuat orang berbondong-bondong mendatangi kota tersebut. Mereka beribadah, menyembah berhala di sana. Mereka melakukan perdagangan yang sangat hebat sehingga membuat kota tersebut selalu ramai. Maka dari itu kota tersebut selalu ramai dan membuat Raja Abraha iri dengan keramaian tersebut. Dan akhirnya Raja Abraha memerintahkan ke seluruh pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Raja Abraha pun datang. Menjiwai. Aku adalah Abraha, raja dari Habasyah. Semua harus tunduk kepadaku. Wahai pasukanku, marilah kita hancurkan Ka'bah. Ketika Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Ketika mereka datanglah burung-burung ababil membawa batu kerikil dari neraka. Lalu dilemparkannya ke Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya. Maka matilah Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya di tempat tersebut. Itulah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina Francisca Mulewan dari MBTA Taqwa Jumlah Rokan akan menampilkan storytelling yang bertema membentuk karakter, berakhlak, berkarimah dan menanam kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Yang saya hormati Dewan Juri dan para teman-teman yang hadir di sini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan. Dewan juri yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mari kita awali kisah Nabi Muhammad dengan kelahirannya. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad terlahir dari orang tua yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya pada saat
dan saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia menikahi Khadijah. Pada saat itu Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Yang terhormat Dewan Juri, kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya meneladani sifat dan perilaku mulia Nabi Muhammad di kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tertuang di firman Allah Quran surat Al-Ahzab, sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan yang menunggu kedatangan hari kiamat dan orang yang banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu sifat Nabi Muhammad yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sikapnya yang lemah lembut. Pada suatu waktu Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pengemis Yahudi yang buta. Nabi Muhammad pun sering menyuapi pengemis tersebut. Pengemis tersebut menghina Nabi Muhammad. Lalu singkat cerita, orang yang selalu menyuapi pengemis tersebut sudah tidak datang kembali. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq menyuapinya, pengemis tersebut hanya ingin disuapi oleh orang yang sebelumnya yang selalu memberinya makan. Kata si pengemis tersebut, "Tidak, ini bukan orang yang selalu menyuapiku. Orang yang selalu menyuapiku adalah orang yang menyuapi dengan penuh kasih sayang dan kelembutan." Kata si pengemis. Jawab Abu Bakar adalah, "Aku memang bukan orang yang selalu menyuapimu, dan aku pun tidak bisa selemah lembut orang tersebut. Tapi ketahuilah, aku adalah sahabatnya, dan kini beliau sudah wafat." Kata si Abu Bakar. Pengemis tersebut pun terdiam dan bertanya kepada Abu Bakar, "Kemana beliau selama ini?" Kata pengemis tersebut. Kemudian Abu Bakar pun menjawab pertanyaan tersebut. Orang yang telah memberinya makan dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kini beliau sudah wafat. Pengemis tersebut pun meneteskan air mata. Tanpa tersadar, beliau menangis. Lalu pengemis tersebut pun bersaksi di depan Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia memutuskan masuk Islam karena kelemahan lembutannya Nabi Muhammad SAW yang sabar menyuapinya. Kemudian pada suatu waktu Nabi Muhammad pernah menitipkan uangnya kepada istrinya, yaitu Aisyah.
Tolong baikkanlah dalam jalan Allah. Nabi Muhammad merasa malu jika masih mempunyai harta dan tidak menyumbangkannya kepada orang lain. Dewan juri yang saya hormati, semoga kita termotivasi oleh kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terima kasih karena sudah memberi saya kesempatan ini dan mohon maaf ketika ada kekurangan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Yaman membuat rumah suci yang sangat megah, namun Mekah tetap ramai. Raja Yaman pun merasa kesal dan ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham. Sesampainya pasukan bergajah itu di kota Mekah, masyarakat Mekah